103,8 FM FPL Radio Suara Kampar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk pendengar LPPL Radio Suara Kampar. Dan semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pendengar, kita tahu bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Nah, pagi ini kita akan membahas topik penting dukungan wajib belajar 1 tahun prasekolah di Kabupaten Kampar. Dan pendengar, di program Radio Talk Show bersama saya Aryan Rizal sudah hadir sosok inspiratif yang sangat dekat dengan dunia anak dan tentunya pendidikan usia dini. Kita sambut Ibu Tengku Nurharyani Ahmad Juzar, Bunda PAUD Kabupaten Kampar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Suara Kampar. Saya senang sekali bisa hadir di Suara Kampar. Dan tidak hanya Bunda nih yang senang, kami justru Radio Suara Kampar sangat berbangga dan berbahagia sekali karena pagi hari ini kita kedatangan Bunda, sosok inspiratif. Nah, tidak hanya Bunda nih pendengar, di samping Bunda sudah hadir juga narasumber kita yang kedua, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bapak Taufik Wahyudisya SPD MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beliau juga energik nih dan merupakan orang-orang yang inspiratif juga. Nah, pendengar, ini mesti kita simak bersama obrolan ini. Dan untuk Anda, selain mendengarkan di 103,8 FM, Anda juga bisa mendengarkan via streaming di www.suarakamparfm.com atau di channel YouTube kita di Radio Suara Kampar. Baik Bunda, ini kita sering mendengar nih Bunda, pentingnya PAUD sebelum anak masuk SD. Bisa Bunda jelaskan mengapa penting bagi kita semua mendukung wajib belajar 1 tahun prasekolah ini? Ya, pendidikan anak usia dini adalah pondasi utama. Usia dini adalah masa emas perkembangan anak. Kalau tidak dimanfaatkan, anak akan kehilangan kesempatan penting. Dengan ini telah kami wujudkan dalam apel komitmen bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Kampar baru-baru ini. Dalam apel itu, Pemda Kampar berkomitmen menjadikan 1 tahun prasekolah sebagai bagian integral dari wajib belajar di Kabupaten Kampar. Luar biasa Bunda. Nah Bunda, ini bisa diceritakan nggak sih Bunda bentuk dukungan nyata Pemkab Kampar dalam program ini? Beberapa langkah sudah dilakukan. Pertama, sosialisasi di masyarakat agar orang tua paham pentingnya PAUD. Kedua, menyediakan PAUD murah dan terjangkau. Bahkan mendorong agar tiap desa memiliki layanan PAUD. Ketiga, memberi pelatihan bagi guru PAUD supaya menjadi guru PAUD yang berkualitas. Baik, itu beberapa program atau beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kita beralih ke Pak Kabid nih. Pak Kabid ini kalau komitmen dari Dinas Pak Kabid sendiri seperti apa nih terkait program ini? Baik, terima kasih. Penting untuk diketahui oleh para pendengar dan masyarakat Kampar khususnya bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kampar mendukung penuh pencanangan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kampar terkait dengan 13 tahun wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun pra sekolah ini. Tentu kami di Dinas Pendidikan mendukung penuh kegiatan ini dan insya Allah ke depan kita akan melakukan monitoring serta evaluasi terkait dengan perkembangan PAUD di Kabupaten Kampar. Baik, nah pendengar PPL Radio Suara Kampar, sebelum kita tanya-tanya lagi ke Bunda PAUD dan juga Pak Kabid PAUD ini, di kesempatan kali ini kita juga mau menyampaikan ke pendengar bahwa nanti di dalam talk show ini kita juga akan kedatangan beberapa anak-anak yang akan menunjukkan kebolehannya. Nah, kita juga akan
berbincang dengan Bunda PAUD terkait dengan apa sih kendala atau tantangan di lapangan. Kita akan lanjut lagi berbincang bersama Bunda PAUD setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana dulu ya, Radio Talk Show akan segera kembali. Dari Pasar Berbicara Kabupaten Kota pendengar, masih di program Radio Talk Show membahas terkait dengan dukungan wajib belajar 1 tahun prasekolah di Kabupaten Kampar. Tapi tadi sebelum break kita udah memberikan apa yang akan kita bahas di segmen kedua ini, yaitu terkait dengan tantangan nih Bunda. Kalau kita berbicara soal program tentu ada aja kalau apalagi berbicara di lapangan. Nah, kalau bicara di lapangan, tantangan apa yang paling terasa di Kabupaten Kampar untuk mewujudkan program wajib belajar 1 tahun prasekolah ini, Bunda? Tantangan itu pasti ada. Misalnya masih ada orang tua yang beranggapan anak cukup langsung masuk SD tanpa PAUD. Ada juga keterbatasan sarana di beberapa desa. Solusinya kita terus mengedukasi masyarakat lewat berbagai forum, mendorong subsidi biaya PAUD, serta mengajak pihak swasta dan dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam ketersediaan sarana dan prasarana. Baik, jadi Bunda berbicara bukan soal tantangannya apa saja, tapi langsung solusinya apa. Nah, kita beranjak ke Pak Kabid nih. Pak Kabid Taufik. Nah, kalau untuk sarana prasarana di Kabupaten Kampar sendiri untuk jumlah PAUD itu berapa sih Pak Kabid? Lalu apakah jumlah tersebut sudah relevan gitu dengan jumlah anak yang akan masuk ke PAUD? Baik, terkait dengan jumlah lembaga PAUD yang ada di Kampar yang tersebar di 21 kecamatan itu berjumlah 795 lembaga. Okay. Hampir 800. Jadi kalau untuk rasio daripada setiap kampung, setiap desa, setiap kecamatan itu sangat memadai untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD. Apakah itu TK, KB, SPS, bahkan Taman Penitipan Anak. Insya Allah Pemda Kampar telah menyediakan lembaga tersebut untuk dimasukkan anaknya oleh masyarakat. Nah, jadi pendengar PPL Radio Suara Kampar, dari penjelasan Bunda PAUD ditambah lagi dengan penyampaian oleh Pak Kabid PAUD, kita udah tahu ya bahwa sebenarnya kita masyarakat Kabupaten Kampar tidak ada alasan lagi nih untuk tidak memasukkan anak ke PAUD. Nah, sekarang ini kita dengarkan salah satu jebolan PAUD di Kabupaten Kampar. Kita kedatangan anak-anak dari Yayasan As-Salam Bangkinang. Anak kita Arika Fatina Azka. Nah, anak kita ini pendengar akan menampilkan hafalannya, yaitu surat Al-Muzammil di ruang dengar kita. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan syakila inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahizhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina anqala wa jahima wa ta'aman za uswati wa azaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila
Inna arsalnakum ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa asa fir'aun rasula fa akhadnahu ahdan wabila fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alu wildana shiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'durhum maf'ula Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar Alima alla tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Anda kembali bersama kami dalam Radio Talk Show. Anda kembali bersama kami dalam Radio Talk Show. 103,8 FM MPL Radio Suara Kampar pendengar, masih di program Radio Talk Show bersama Bunda PAUD Kabupaten Kampar dan masih ngebahas soal wajib belajar 1 tahun prasekolah. Nah, sebelum kita berbincang lagi dengan Bunda PAUD dengan Pak Kabid PAUD, di studio kita sudah ada lagi yang standby nih pendengar, anak-anak kita dari Yayasan As-Salam Bangkinang, Muhammad Rafizki Yusuf. Assalamualaikum Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf mau menyapa teman-temannya ya. Teman-temannya dengar nggak sih pagi ini Yusuf? Dengar ya? Yusuf masih malu-malu pendengar. Nah pendengar, anak kita Yusuf ini akan menunjukkan kemahirannya dalam menghafal surat Al-Insyirah dan juga Al-Lahab. Silakan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu dong. Jangan kemana-mana dulu. Pendengar PPL Radio Suara Kampar itu tadi kebolehan dari anak kita Muhammad Rafizki Yusuf, dan beliau ini alumni PAUD tentunya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk kita tidak memasukkan anak-anak kita ke PAUD. Nah pendengar, kita lanjut lagi obrolan kita terkait dengan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Lengkaplah 13 tahun wajib belajar kita pendengar. Nah ini terkait dengan kita kembali ke Bunda lagi nih Bunda. Ini terkait dengan peran orang tua dan masyarakat.
Kalau untuk orang tua dan masyarakat, peran apa yang bisa mereka ambil dalam mewujudkan program ini, Bunda? Peran orang tua memang sangat penting, mulai dari memberi izin anak ikut PAUD, mendampingi belajar di rumah, hingga ikut serta dalam kegiatan parenting di sekolah. Masyarakat bisa ikut membantu menyediakan fasilitas, mendukung guru, atau menjadi bagian dari pengelolaan PAUD desa dengan gotong royong program PAUD belajar. Dengan gotong royong, program wajib belajar prasekolah 1 tahun akan berjalan dengan lancar. Baik, Bunda. Jadi itu peran kita selaku masyarakat dan selaku orang tua tentunya ini sangat berperan penting karena kita mau berbicara apapun ini terkait dengan perkembangan anak tentu tidak lepas dari yang namanya peran orang tua. Baik, Bunda, kita beranjak ke Pak Kabid nih. Ini Pak Kabid, kalau berbicara soal wajib belajar prasekolah, tentu kita tidak hanya berbicara soal jumlah PAUD dan sebaran PAUD yang ada di Kabupaten Kampar, tapi juga terkait dengan sumber daya manusianya. Nah, kalau untuk bunda-bunda atau guru-guru PAUD di Kabupaten Kampar ini seperti apa jumlahnya, dan ini mereka ada sertifikasi tersendiri nggak sih, Pak Kabid? Baik, terkait dengan jumlah lembaga seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana jumlahnya 795 lembaga, itu yang guru PNS kita itu berjumlah 108 orang, untuk P3K itu 5 orang, untuk guru kontrak provinsi di PAUD 19 orang, dan kontrak daerah 50 orang. Sedangkan guru tetap yayasan itu 2.172 orang. Total semuanya berjumlah 2.354 orang. Artinya jumlah guru ataupun pendidik di lembaga PAUD ini sudah sesuai dengan jumlah lembaga tadi. Tentu barangkali mungkin masih ada guru kita yang belum S1 PAUD, dan ini pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pendidikan mendorong penuh agar guru-guru yang belum S1 PAUD untuk segera mengikuti perkuliahan sehingga nanti betul-betul guru ataupun pendidik PAUD ini betul-betul berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, insya Allah tentu anaknya berkualitas. Dan perlu kami sampaikan juga, kami dari Dinas Pendidikan sangat mendorong penuh untuk bagaimana pendidikan PAUD ini berkualitas untuk masa yang akan datang. Ini dibuktikan dengan jumlah TK negeri yang ada di Kabupaten Kampar sampai per saat ini berjumlah 18 TK negeri. Artinya tentu ini gratis buat seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabid, ini penjelasannya luar biasa. Jadi sekali lagi pendengar, jumlah sebaran sekolahnya sudah, kemudian guru-gurunya juga sudah banyak ternyata. Sekali lagi tidak ada alasan untuk kita tidak memasukkan anak ke PAUD karena ini penting untuk perkembangan anak. Dan kita akan masuk nanti di segmen terakhir terkait dengan harapan dan ajakan, dan kita juga akan minta nanti kesediaan Bunda PAUD untuk meresmikan sebuah program terbaru di Radio Suara Kampar setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana dulu ya, Radio Talk Show akan segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Radio Talk Show. 103,8 FM PPL Radio Suara Kampar. Pendengar, masih di program Radio Talk Show, dan ini di sesi terakhir kita berbicara wajib belajar 1 tahun prasekolah. Dan Bunda, ini di segmen terakhir ini ada beberapa hal yang ingin kami harapkan ke Bunda. Ini pertama, kami mau dengar harapan dan ajakan Bunda ke depan ini terkait dengan program wajib belajar 1 tahun prasekolah ini, Bunda. Harapan saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Kampar agar semua pihak kompak mendukung wajib belajar 13 tahun termasuk 1 tahun prasekolah. Dengan pendidikan sejak dini, anak-anak di Kabupaten Kampar akan tumbuh menjadi generasi cerdas, sehat dan berkarakter. Mari kita pastikan semua anak di Kabupaten Kampar mengenyam pendidikan anak usia dini.
Baik, terima kasih Bunda. Boleh kita tepuk tangan meriah untuk Bunda PAUD Kabupaten Kampar atas harapan dan ajakannya. Harapan beliau, tentu harapan kita bersama agar tidak ada anak di Kabupaten Kampar yang tidak mengenyam pendidikan anak usia dini. Bunda, sebelum kita tutup program Radio Talk Show pada kesempatan kali ini sebagai bentuk dukungan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Kampar di bawah naungan Diskominfo Kampar ini Bunda, kami ingin Bunda meresmikan sebuah program terbaru kami yang kami beri namanya Sekar, Suara Ceria Anak Usia Dini Kabupaten Kampar. Ini nanti kita akan undang anak-anak kita dari jenjang PAUD untuk tampil dan menunjukkan kebolehannya untuk pendengar-pendengar kita di Radio Suara Kampar ini Bunda. Silakan Bunda. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Tengku Nurheriani Ahmad Yuzar selaku Bunda PAUD Kabupaten Kampar meresmikan dimulainya program acara Suara Ceria Anak Usia Dini Kabupaten Kampar yang kita sebut dengan Sekar, yang akan dilaksanakan pukul 10 sampai 11 WIB setiap hari Jumat di Radio Suara Kampar 103,8 FM. Acara ini sekaligus sebagai bentuk salah satu dukungan kita semua untuk mensukseskan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Salam Kampar di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bunda PAUD Kabupaten Kampar atas inspirasi dan informasinya, dan sudah berkenan juga meresmikan acara Sekar ini pendengar. Dan ini mudah-mudahan komitmen bersama ini benar-benar membawa perubahan nyata bagi anak-anak di Kabupaten Kampar. Dan pendengar, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang tadi kita sudah melihatkan anak-anak itu tampil, kepada Bu Rosi Melvia SPD IGR, dan pembimbing, guru pembimbingnya ada Ibu Wildatul Mutmainnah dan Ibu Widya Efriyalis yang sudah memboyong anak-anaknya ke sini, dan kita bisa mendengarkan berbagai macam kebolehan anak-anak kita ini. Nah, belum selesai kebolehannya, ini ada lagi terakhir, dan ini akan mengiringi kita untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Saya Arya Rizal selaku host dari program Radio Talk Show Kabupaten Kampar, dan Bunda PAUD Kabupaten Kampar juga pamit undur diri, Pak Kabid PAUD juga pamit undur diri di ruang dengar Anda. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, dan semoga program wajib belajar 13 tahun termasuk 1 tahun prasekolah ini benar-benar membumi dan bisa lancar di Kabupaten Kampar. Kita pamit, dan sembari itu kita dengarkan juga ini sholawatan yang akan dibawakan oleh anak kita Ibrahim Putra Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibrahim Putra Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashriri zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashriri zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mendengarkan Radio Talk Show. Radio Talk Show dipersembahkan oleh